Puji Tuhan, Shalom, jemaat sekalian. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan dengan segala keterbatasan dan mengikuti segala protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ini semua untuk kebaikan bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah ini. Jemaat saya undang bagi berdiri. Haleluya. Hanya Dia, hanya Yesus Kristus yang pagi hari ini kita mau tinggikan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih besar daripada Dia, tidak ada yang lebih mulia yang patut kita hormati. Pagi hari ini hanya Yesus Kristus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan sorga, bagi Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tatamu. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpuji namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
biarkan isi hatimu naikkan pujian bagi Sang Raja, bagi Dia yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur bagimu Tuhan. Umat-Mu diperkenankan untuk boleh datang ke dalam bait-Mu. Umat-Mu diperkenankan Tuhan untuk menaikkan syukur bagi Engkau, Allah Alfa dan Omega, Allah yang menguasai segenap kehidupan alam semesta, bahkan yang menguasai kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami sujud kepadamu, kami datang menyembah Engkau Bapa. Sekali lagi kami mau ingat-ingat kembali pertolongan-Mu dalam hidup ini. Betapa ajaib Tuhan, betapa Engkau membuat kami terheran-heran. Buat apa yang tak pernah kami lihat, buat apa yang tak pernah kami pikirkan, Engkau sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Bapa. Dalam segala kelemahan kami, dalam segala kekurangan kami, Engkau masih memperlihatkan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Ampuni segala dosa, sebagai kesalahan, sebagai kehilapan, sebagai cacat celah dalam hidup ini Tuhan, di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni dan melayakkan kami untuk memuji Engkau. Hamba-hamba-Mu yang melayani, seluruh jemaat-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biar suasana sorga berada di dalam ibadah ini. Kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang ingin mengganggu jalan ibadah ini, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari pikiran kami, keluar dari hati kami, bahkan keluar dari ruangan ini. Hanya nama Tuhan Yesus yang membuat hidup kami lebih indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya boleh berkata amin. Boleh kasih apapun bukan salam ya, sebagai tanda formal kita bahwa Allah sudah begitu baik. Mari kita memuji Dia, tetap bangkit berdiri. Haleluya. Akidah hidup dalam Tuhan. Bahagia menyertai kehidupanmu. Haleluya. Amin. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah jatuh dan kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kubahkan tak terbentuk rasamu. Hanya
Tuhan, saya rindu rasanya ingin tetap memuji Tuhan, tapi kita dibatasi waktu, kita dibatasi oleh protokol kesehatan, sehingga ibadah ini juga sangat terbatas. Tapi apapun keadaannya, apapun situasinya, hati kita tetap memuji Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan diberitakan. Raja Daud katakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia manusia terbatas. Kasih manusia terlalu pendek, tapi kasih setia Allah kekal. Dari awal sampai dengan penghabisan dunia ini, Allah, Engkau tidak terbatas. Engkau mengasihi aku begitu rupa. Apa yang aku anggap tidak benar, tapi Engkau tetap setia. Mari renungkan ini Tuhan, saudara, di hadapan Tuhan. Kasih setianya, Engkau begitu heran Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Engkau baik Tuhan. Rahmat baik bagi kami di tengah gelombang pencobaan, di tengah gelombang masalah kehidupan. Mari kita berjalan seperti Petrus yang berjalan di atas air, menyatakan iman kita kepada Dia. Yesus, kalau Engkau anak Allah, teruskan aku berjalan menghampiri Engkau. Pagi hari ini kita mau menghampiri Tuhan di tengah gelombang dahsyat dalam kehidupan ini. Datang kepada Dia. Haleluya. Datanglah kata Tuhan. Oh, haleluya. Aku mau datang kepadamu. Haleluya. Aku mau menyembahmu. Sebab Tuhan untuk selamanya kasih setia. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya.
Tuhan, kasih setiamu Yesus. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bimbang saya serahkan pada hambanya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami kembali datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan, kami tetap diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hari ini sungguh indah ya Tuhan. Kalau kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Dan sebentar kami akan menikmati firman-Mu, firman yang penuh kuasa ya Tuhan. Firman yang kami percaya sanggup untuk memberi kekuatan penghiburan pada kami ya Tuhan. Urapi setiap hati-hati kami ya Bapa, supaya hati kami benar-benar siap Tuhan, untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Sehingga benih-benih firman-Mu ini Tuhan akan tumbuh ya Bapa, bahkan akan berbuah ya Tuhan. Sehingga hidup setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dan melakukannya ya Bapa, akan berbuah berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengambil benih firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan diambil dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim. Saya sebenarnya setiap bawain renungan, saya selalu berdasarkan ya di grup kaum pria ini ya. Kita tiap hari dikirimi ayat-ayat sama Pak Riki, ya, satu pasal satu hari, nggak perlu baca, cuma dengerin aja dari YouTube. Ya, hari ini sudah 1 Samuel, ya, jadi kita dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus terakhir kita membahas kitab Yosua. Ya, hari ini kita membahas kitab Hakim-Hakim. Jadi cerita Yosua dan Hakim-Hakim itu termasuk kitab sejarah. Jadi ada kitab Taurat, kitab sejarah. Artinya sejarah, inilah sejarah terbentuknya bangsa Israel. Ya, inilah sejarah terbentuknya bangsa setelah kitab Hakim-Hakim ini kitab Rut. Ya, nanti kita Rut itu merupakan ceritanya seperti sederhana, tapi dari kisah Rut itu dilahirkan seorang kakek, artinya seorang bapak yang menjadi kakek Raja Daud. Ya, Raja Daud merupakan garis keturunan dari juru selamat kita ya, Yesus Kristus. Jadi cerita indahnya Alkitab kita itu benar-benar berurutan luar biasa. Ya, dari awal penciptaan sampai nanti lahirnya juru selamat menyelamatkan kita semua. Nah, hari ini kita akan buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1. Ya, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1. Kitab Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat 1, nanti kita akan baca terus ya sampai seterusnya. Gideon diangkat menjadi hakim. Sebelum cerita tadi ya, bangsa Israel akhirnya menguasai. Ya, tembok Yeriko dihancurkan, kota Ai dikalahkan, kota-kota lain dikalahkan, tapi belum semua bangsa. Padahal Tuhan perintahkan kalahkan semuanya. Tapi mereka malah ya udah mengalahkan beberapa kota besar, akhirnya mereka hidup di damai, enak di Kanaan, tapi
membiarkan bangsa-bangsa lain yang harusnya dikalahkan, mereka biarkan. Nah, apa akhirnya yang terjadi? Bangsa Israel malah mengikuti kebiasaan dari orang-orang Israel, yaitu menyembah berhala. Jadi Tuhan begitu senang awalnya, karena mereka begitu taat, takut akan Tuhan. Tapi ya mereka terpengaruh oleh dunia, yaitu orang-orang di sekitarnya, akhirnya menyembah berhala. Dan Tuhan begitu marah. Nah, ini ayat-ayatnya. Ayat pertama saya bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Lanjut ke ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Takut gitu ya. Padahal mereka itu bangsa yang besar, yang bisa mengalahkan kota Yeriko dengan tembok yang besar, mengalahkan banyak bangsa-bangsa karena kuasa Tuhan. Tapi karena ada dosa, ya, ada dosa dalam hidup mereka sehingga Tuhan hukum mereka. Ya, sehingga mereka hidupnya ketakutan. Sampai yang harusnya biasanya perang, menang, ini harus ngumpet di gua-gua. Wah, luar biasa ya. Nah, ayat ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, yang mereka bertani, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat 4, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat 5, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti berlalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Jadi bangsa Israel itu dimusnahkan hasil tanamannya, domba, lembu, semuanya habis ya. Ayat ke-6, boleh baca sama-sama ayat ke-6. 1, 2, 3. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi mereka, padahal janjinya di Kanaan itu Tuhan bilang berlimpah susu dan madu. Tapi ayat ke-6 ini, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, bukan melarat, tapi sangat melarat. Kenapa? Itu ya, mari kita sama-sama belajar. Kenapa bisa sangat melarat? Karena yang tadi saya bilang, udah menang, wah diberkati luar biasa, malah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, terpengaruh, orang sekitarnya menyembah berhala, orang Israel ikut-ikutan menyembah berhala. Ya, sehingga apa? Ada dosa yang Tuhan sangat-sangat tidak suka, yaitu dikatakan berzina. Artinya berzina, meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada allah-allah lain, sehingga Tuhan datangkan bangsa Midian 7 tahun. Ya, 7 tahun hidupnya ketakutan. Setiap nabur, nanam, direbut, dihancurkan, dimusnahkan. Sehingga tidak tersisa makanan. Sehingga bangsa Israel semuanya dilanda kelaparan. Ya, nanti cerita Rut itu sebenarnya seperti itu. Naomi punya anak, masa kelaparan, mereka ngungsi ke Moab karena kelaparan. Ngungsi ke Moab lalu menikah dengan orang Moab namanya Rut. Sama satu lagi lupa saya, 2 orang ya. Rut dan siapa satu orang ya. Nah, Naomi ibunya Orpa ya, betul. Orpa ya. Orpa. Jadi Naomi, Rut dan Orpa itu orang Moab gitu ya. Jadi Raja Daud tuh keturunan raja Moab, orang Moab juga ya, musuhnya orang Israel. Jadi ceritanya mereka kelaparan. Sehingga mereka mulai pada saat menderita, pada saat sangat sengsara, satu-satunya jalan kemana? Ke atas. Ya, mereka lupa, awalnya lupa, pada saat hidup senang nggak lihat ke atas, lihatnya ke bawah, menikmati kehidupan. Akhirnya pada saat menderita mulai lihat, mulai berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan utus siapa? Gideon. Nah, jadi masa hakim-hakim itu sama. Jadi setelah Yosua meninggal, diutuslah hakim-hakim. Hakim-hakim itu bukan hakim di pengadilan, tapi seperti kepala suku, kepala pemerintahan. Ya, ada banyak hakim-hakim, Oniel, Ehud, terus siapa lagi, Deborah, terakhir Gideon, nanti Simpson. Nah, dari hakim-hakim itu bangsa Israel bukan tambah baik, tambah jelek, tambah jahat gitu ya. Sampai nanti Simpson itu malah parah sekali. Akhirnya Tuhan begitu marah. Nah, Tuhan panggil Gideon. Nah, ini ceritanya seperti ini. Mari kita buka Hakim-Hakim 7. Nah, ini yang menjadi renungan kita pada hari ini.
Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sama-sama menyimak. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki, kunyor besar, daripada yang Tuhan kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel ini memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini bagian pertama. Jadi orang Israel, Gideon diperintahkan Tuhan untuk bawa orang Israel menyerang siapa? Midian. Biasanya orang Israel begitu ketakutan. Karena jumlah orang Midian tuh begitu banyak. Nanti ada ayat dikatakan satu gunung penuh sama orang Midian, tak terhitung banyaknya. Begitu banyak. Lalu orang Israel ajak, si Gideon ini ngajak 32.000 orang. Dengan harapan 32.000 orang ini cukup, itu manusia. Saya punya uang segini, saya punya kekuatan segini, saya harap cukup. Tapi kita lihat di sini. Boleh baca lagi ayat kedua ini sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat kedua kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, ini proses penyaringan. Saya lanjutkan lagi ayat ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. 22.000 orang pergi dari 32.000 ya. 32.000 dikurang 22.000 tinggal 10.000. Ayat keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berluntut untuk minum. Ayat ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, mungkin udah sering dengar ayat-ayat ini, tapi hari ini kita renungkan lagi sebagai bagian kita merenungkan kitab Hakim-Hakim ini. Pertama mereka bawa 32.000 orang. Ya, lalu Tuhan bilang masih terlalu banyak. Ya, kenapa terlalu banyak? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan di sini Tuhan bilang jangan-jangan apa? Bapak Ibu Saudara di ayat ayat kedua, jangan-jangan apa? Jangan-jangan orang-orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan gak suka sama apa? Nih, ya, orang yang sombong. Ini yang pertama, yaitu rendah hati. Lalu Tuhan bawa 300 orang mengalahkan orang Midian yang jumlahnya di gunungan itu tidak terhitung jumlahnya. Kudanya tidak terhitung begitu banyak. Hanya butuh 300 orang mengalahkan beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu. Dan itu perangnya juga bukan perang senjata. Mereka cuma bawa sangkakala ya, dan memuji pujian bagi Tuhan. Akhirnya orang Midian perang sendiri, angkat pedangnya membunuh temannya sesama temannya. Akhirnya hancur. 300 orang Tuhan pakai untuk mengalahkan orang Midian. 300 orang yang sedikit menurut manusia, tapi Tuhan bisa buat menang luar biasa. Kenapa? Kunci yang pertama, rendah hati. Tuhan tidak suka di sini, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku.
Itu manusia. Jangan-jangan nih gara-gara aku bisa menang. Makanya Tuhan bilang pergi sana semua. 22.000 orang disingkirkan, diusir gitu ya. Dikeluarkan, tinggal 10.000 orang. Kenapa? Karena rendah hati. Kita baca satu ayat begini. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, 29 dan 30 ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan, marilah kepadaku, ini Tuhan Yesus ya, menyampaikan atau mengajarkan kepada murid-muridnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat 29, pikulah kuk. Ya, kalau 2 kerbau ada kayu di sininya itu namanya kuk. Tuhan bilang pikul nih pikul. Pikul kuk yang dari aku kata Tuhan. Supaya apa? Ya di sini. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Betapa pentingnya. Kalau saat kita dipasangi kuk, kita nggak bisa lari. Kerbau itu tenaganya luar biasa. Ya belum lama ada korban, bukan korban, ini ada hari raya korban. Bahwa kerbau mau dikorbankan, kerbaunya ngamuk, mobil hancur. Pokoknya sampai kerbau itu ditembak. Karena tenaganya begitu kuat. Kerbau itu luar biasa kuatnya. Tapi Tuhan bilang, pikul kuk. Kita ini kadang-kadang merasa hebat. Kita merasa kuat. Tapi Tuhan bilang pikul kuk. Sehingga kita gak bisa lari kemana-mana. Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan ajar pada kita kalau mau menang. Hanya dengan 300 orang melawan puluhan ribu orang. Kemenangan yang luar biasa. Pertama yang sangat-sangat penting, belajar rendah hati. Apa itu rendah hati? Yaitu benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya, makanya disuruh pasang kuk. Kerbau itu tenaganya luar biasa. Tapi gak bisa ngapa-ngapain. Cuma disuruh jalan lurus-lurus, belok-belok. Itu kenapa? Karena nurut perintah Tuhan. Hari ini satu kata kunci. Tuhan ajarkan pada kita semua, belajar rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, jangan pernah berharap bisa mengalahkan puluhan ribu. Jangan pernah berharap bahkan ratusan pun belum tentu menang. Tuhan ajar pada kita rendah hati. Apa artinya rendah hati? Nurut sama Tuhan. Makanya disuruh pasang kuk. Supaya kita nggak lari ke sana lari ke sini. Saya maunya begini Tuhan. Saya maunya begitu Tuhan. Tapi dipasang kuk. Tuhan bilang lurus, lurus. Jalan-jalan. Jalan di sawah, jalan di sawah. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kehendak Tuhan yang terjadi. Itu artinya rendah hati. Rendah hati artinya apa? Ikut sama kehendak Tuhan. Rendah hati artinya berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ini rendah di hadapan Tuhan. Pada saat kita kosongkan hati kita, rendahkan diri di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan turun. Mujizat Tuhan terjadi. Pikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Tapi kita susah belajar. Kenapa nggak enak? Saya mau lari ke sana, saya mau lari ke sini. Tapi dipasangin kuk. Sehingga Tuhan bilang lurus, lurus, lurus. Akhirnya apa? Hasilnya tanah. Tanah yang gembur ditanami padi-padi yang luar biasa. Jadi mari kita belajar satu kata kunci. Yaitu rendah hati. Betapa sulitnya rendah hati. Ya kita baca satu ayat lagi. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Nanti kita balik lagi ke Hakim-Hakim 7 ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 sudah ketemu. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini cuma contoh. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Efesus. Dia bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu ini bisa terima keselamatan. Bukan hasil usahamu. Tuhan lanjut lagi. Kamu diselamatkan oleh iman bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian dari Tuhan. Tuhan kasih. Kadang-kadang kita nggak sadar. Saya bisa punya mobil, saya bisa punya motor, saya bisa punya tabungan banyak. Saya merasa itu usaha saya.
Ya, saya bisa bikin keluarga saya sejahtera misalnya, cuma contoh. Saya bisa nolongin orang, saya bisa jadi berkat bagi banyak orang, itu hasil usaha saya. Tuhan betapa bencinya Tuhan sama orang seperti itu. Makanya orang Israel terus dibuat kalah. Supaya apa? Hatinya kosong. Hatinya tidak lagi meninggikan diri. Tuhan bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita belajar. Apapun yang kita miliki saat ini merupakan pemberian Allah. Apapun yang terjadi saat ini, sehebat apapun, itu pemberian Tuhan. Boleh ulangi sama-sama saya, pemberian Allah. 1, 2, 3, pemberian Allah. Jadi jangan ada yang merasa saya hebat, saya luar biasa, ini gara-gara saya. Ya, dulu ada orang ngasih proyektor, ini gara-gara saya ngasih proyektor, ada yang bilang gitu dulu ya. Tapi Tuhan beli proyektor jauh lebih bagus lagi ternyata ya. Jadi jangan merasa tinggi, ya, jangan merasa. Tuhan bilang apa? Ini bukan hasil usahamu, Mau sehebat apapun dokter sekarang nih lagi bekerja keras, para peneliti lagi bekerja keras, menemukan vaksin boro-boro sampai saat ini. Ya, belum ketemu walaupun nanti November katanya datang. Susah kalau Tuhan belum buka pintu. Karena kuasa Tuhan itu ajaib. 300 orang mengalahkan puluhan ribu. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Yang 300 orang itu bukan bawa pedang, cuma bawa sangkakala sama bokor kayak gitu ya. Bokor dihancurin bokornya, lalu mereka tiup-tiup trompet. Orang Midian angkat pedangnya, lalu tusukin temennya, sehingga berantakan semua. Itu kuasa Tuhan. Betapa Tuhan bilang 32.000 orang di bawah si Gideon ini masih terlalu banyak. Jangan-jangan mereka memegahkan diri, lalu mereka bilang ini karena hasil usaha saya menang. Tuhan tidak suka sama seperti itu. Makanya orang Israel menderita 7 tahun. 7 tahun di dalam penderitaan orang Midian, nanam sedikit dihancurin. Beternak sedikit dihancurin. Kenapa? Usaha saya. Ini kehebatan saya. Makanya mari kita belajar satu kata kunci. Rendah hati. Apa itu rendah hati? Semua karena Tuhan. Bukan usaha saya, semua pemberian Tuhan, semua karena rencana Tuhan yang indah bagi saya. Mari kita berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau punya masalah, semua orang punya masalah di sini. Saya lebih besar masalah daripada saudara. Saudara akan bilang, oh saya lebih besar lagi masalahnya. Tapi Tuhan tidak pandang itu. Tuhan hanya lihat hati. Seberapa rendahnya hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar merendahkan diri. Jangan ada lagi gara-gara saya. Tuhan bilang jangan-jangan kamu akan memegahkan diri dan bilang kamu menang gara-gara saya. Makanya Tuhan usir 22.000 orang. Kenapa? Belajar rendah hati. Yaitu satu kata kunci. Kita balik lagi kitab Hakim-Hakim. Ayat 4, Hakim-Hakim 7 ayat 4. Saya bacakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, ya setelah 22.000 orang pergi tinggal 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka. Menyaring ya. Bagimu di sana siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat minum air dan berfirman kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Jadi ada 2 kelompok, dari 10.000 orang, 9.700 minum dengan cara apa? Menjilat seperti anjing. Di sini dikatakan seperti anjing. Lalu 300 orang, ya mereka ambil airnya, dihirup. Banyak tafsiran mengenai 2 perbedaan ini. Ada yang bilang kalau orang begini, terus matanya waspada. Benar, harus waspada. Tapi hari ini saya cuma belajar. Ada 2 kelompok perbedaan ini. Perbedaannya yang satu apa? Buru-buru, wah minum gitu ya. Yang satu ambil, minum. Kata kunci yang saya mau pakai adalah tenang. Kenapa orang yang tidak tenang Tuhan singkirkan? Tuhan tidak mau pakai. Karena orang yang tidak tenang, orang yang panik, orang yang khawatir, orang yang ketakutan, orang yang tergesa-gesa, itu membuat bangsa Israel tidak menang.
malah bisa kalah. Makanya Tuhan singkirkan orang-orang seperti itu. Kita baca Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 3. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi ayat 1 sampai 2, maaf. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan dari dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak minta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan. Kata kunci yang kedua, tenang. Kenapa ayat ini saya pakai? Waktu bangsa Israel diserbu bangsa Asyur yang besar, mereka panik, takutnya luar biasa. Saking takutnya mereka nggak lari ke atas. Mereka lari kemana? Mesir, karena menurut mereka Mesir itu lebih hebat dari Asyur menurut mereka. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat 1, celakalah. Celakalah anak-anak pemberontak. Siapa yang berontak? Yang tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Pada saat punya masalah besar, masalah saya paling besar di antara jemaat gitu misalnya. Masalah saya paling berat. Saya dibilang celaka. Kenapa celaka? Karena saya lari kepada orang. Celakalah anak-anak pemberontak. Siapa pemberontak? Orang yang tidak datang pada Tuhan. Masalah boleh banyak, persoalan boleh berat, tapi orang yang tidak minta pada Tuhan dibilang apa? Anak-anak pemberontak. Saya tidak mau disebut pemberontak. Makanya mari kita datang pada Tuhan. Seberat apapun persoalan kita. Menurut manusia mustahil. Mengalahkan orang Midian itu mustahil. Karena jumlahnya satu gunung penuh. Kuda-kudanya begitu banyak. Mustahil mengalahkan Asyur. Karena Asyur itu tentaranya luar biasa hebatnya. Berat sekali. Sehingga mereka lupa minta pertolongan pada Tuhan. Pada saat lupa Tuhan bilang apa? Celakalah anak-anak pemberontak. Kata kunci pertama tadi rendah hati. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kata kunci kedua tenang. Karena kita tenang kita hanya lihat ke atas. Berat sekali. Kayaknya gak ada jalan keluar. Bangsa Israel itu bukan melarat. Tadi ya lihat di Hakim-Hakim. Tapi sangat melarat. Bukan melarat mah susah. Hari ini makan, besok belum tentu makan. Itu ya. Tapi bangsa Israel belum tentu. Ya, udah gak makan sehari sampai mungkin sebulan gak makan. Mungkin jangan-jangan. Makanya digunakan kata sangat melarat. Pada saat sangat melarat. Ya, Tuhan mengajar pada mereka dua kata kunci. Rendah hati. Jangan bilang saya. Karena semua bukan hasil usaha saya. Walaupun kelihatannya kayak seperti hasil usaha saya. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan tidak akan terjadi. Ya, nanti kalau vaksin ditemukan, oh ini Sinovac nih gara-gara saya nih Sinovac gitu misalnya. Vaksin Sinovac. Enggak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak izinkan tuh vaksin tidak berfungsi. Tapi semua karena Tuhan. Tuhan bisa pakai yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa pakai 300 orang. Mengalahkan puluhan ribu orang. Udah gitu 300 tidak bawa senjata. Tapi Tuhan bisa buat menang karena kuasa Tuhan. Dua kata kunci. Apa Bapak Ibu Saudara? Rendah hati dan tenang. Boleh ulangi sama-sama saya? Rendah hati dan tenang. 1, 2, 3. Rendah hati dan tenang. Rendah hati artinya semua karena Tuhan. Bukan hasil usaha saya. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan punya rencana, Tuhan punya wewenang, Tuhan punya yang semuanya dari Tuhan. Itu yang pertama, waktu datang pada Tuhan. Lalu yang kedua, tenang. Asyur buru-buru mau nyerang Israel, jangan panik. Oh mustahil saya bisa mengatasi persoalan saya, mustahil. Nggak mungkin. Tapi Tuhan ajar pada kita tenang. Jangan seperti minum seperti anjing. Bukan begini ya, plok gitu ya, anjing. Tapi Tuhan ajar pada kita tenang. Percayalah, kalau kita tenang, kita hanya mengandalkan Tuhan. Kalau kita tenang, kita tidak lihat manusia kiri kanan, tapi kita hanya lihat Tuhan. Dan saya percaya ini satu contoh yang luar biasa. Gideon bawa 300 orang,
Puluhan ribu orang Midian hancur berantakan. Bukan hasil usaha orang Israel, tapi karena kuasa Tuhan. Nah, saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, ya seberat apapun persoalan kita, hanya 300 orang mengalahkan puluhan ribu orang. Mustahil menurut manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dua kata kunci, mari kita datang pada Tuhan dengan rendah hati. Semua karena Tuhan, bukan hasil usaha saya. Semua pemberian Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya. Ke depan pun masa depan kita hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Rendah hati dan tenang. Apa artinya tenang? Hanya lihat pada Tuhan. Pada saat punya masalah, lihat pandang Tuhan saja. Pasti Tuhan akan buat mujizat yang luar biasa. Ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tidak pernah terpikir oleh pikiran kami Tuhan. Kalau masalah yang kami hadapi ini dapat kami lewati, dapat kami atasi Tuhan. Kami berusaha dengan kekuatan kami. Kami berusaha dengan akal pikiran kami Tuhan. Kami berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi hari ini Tuhan ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati. Datang pada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang bilang ini karena saya. Tapi Tuhan bilang ini bukan hasil usahamu. Ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa. Tuhan ajar pada kami. Pada saat kami datang padamu, kami datang dengan hati yang tenang. Sehingga kami tidak mudah lari ke Mesir, minta pertolongan. Tapi kami hanya datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Mari angkat tangan kita. Kami sembah Engkau. Kami sembah. Kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bukan kebetulan kalau kami boleh membaca ayat-ayat ini Tuhan. Gideon dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel dan kepada kami semua Tuhan.
Saat ini kami memiliki begitu banyak masalah persoalan yang berat Tuhan. Menurut kami mustahil Tuhan. Menurut kami begitu sangat amat berat. Seperti orang Israel sangat melarat Tuhan. Tapi hari ini kami belajar 2 kata kunci ya Bapa. Ajar kami rendah hati ya Tuhan. Ajar kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Sujud menyembah hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya semua hanya karena Tuhan. Bukan hasil usaha kami Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yang sering kali tidak rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga masalah demi masalah begitu sulit kami hancurkan Tuhan. Tapi hari ini kami mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya mengakui semua karena Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang punya kuasa. Dan hari ini kami belajar untuk tenang Tuhan. Kami tidak takut masalah berat. Kami tidak takut persoalan yang begitu berat Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kami. Hanya Tuhan sumber pertolongan kami. Kami tidak akan lari ke Mesir walaupun Asyur sudah dekat. Kami tidak akan takut walaupun bangsa Asyur begitu dekat Tuhan. Kami tidak akan tergoda untuk lari kepada Mesir. Tapi kami hanya lari kepada Tuhan. Kami percaya pada saat kami rendah hati. Pada saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Pada saat kami tenang dan hanya mencari Tuhan. Bangsa Midian yang berpuluh-puluh ribu orang akan kami hancurkan hanya dengan 300 orang. Bukan karena kami, tapi karena kuasa Tuhan. Kami percaya segala persoalan yang dihadapi jemaat saat ini, dengan kekuatan yang sangat terbatas, dengan kemampuan yang sangat terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Segala masalah dihancurkan, segala penyakit disembuhkan, segala pintu yang tertutup didobrak, dihancurkan. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Tapi biarlah Kau tanamkan 2 hal ini pada setiap kami yang mendengar firman-Mu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh hanya mencari Tuhan pada saat persoalan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya akan kuasa firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya lanjut dengan pengumuman ya, biar nggak ganti-ganti mic-nya ya. Silakan duduk, Om Bayu, duduk dulu. Pengumuman ya, jadi saya lanjut setelah firman Tuhan. Pengumuman nanti saya serahkan pada Koyanto untuk seterusnya dan doa syafaat juga. Minggu depan awal bulan tanggal 1 November. Jadi ibadah 2 kali ya. Tolong diingatkan ya jemaat yang lain. Minggu depan awal bulan perjamuan kudus. Oh tengah? Oh 31 ya? Oh salah lihat tanggal kalau gitu. Hah? Coba deh. Benar ya? Oh benar Pak, tanggal 1. Benar ya? Oh, jadi tanggal 1 ya. Ya jadi minggu depan tanggal 1 November ibadah 2 kali yaitu jam 8 dan jam 10 disertai perjamuan kudus ya. Nah, nanti petugas akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, minggu depan ibadah 2 kali jam 8 jam 10. Kalau bisa sih jam 10 agak banyakan dikit ya. Karena banyakan jam 8 ya saya lihat ya. Jadi jam 10 nggak begitu banyak. Jadi kalau bisa ya dibagi 2 ya biar nggak terlalu penuh. Jam 8 dan jam 10 disertai perjamuan kudus. Lalu yang kedua tetap jaga kesehatan ya. Minggu depan libur panjang. Ya. Libur panjang kata pemerintah banyak klaster long weekend katanya. Ada klaster long weekend artinya dulu libur panjang jumlah meningkat gitu ya. Sekarang jumlahnya mulai stabil ya, bahkan dikatakan oleh gugus tugas jumlah yang aktif itu mulai menurun. Tapi tetap waspada ya, seperti tadi orang Israel waspada minum dengan air. Tetap waspada, jaga kesehatan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang agak demam, pilek, nggak usah ke gereja, ibadah di rumah. Jadi pilek, demam, batuk apalagi, sesak napas apalagi buru-buru ke rumah sakit, tes swab gitu ya. Jadi itu lebih baik daripada
ya kelihatannya saya paksakan diri aja lah, saya mau ke gereja nanti menyebar ke yang lain gitu ya. Jadi jangan, tetap pakai masker, hindari kerumunan ya, dan terutama tetap berdoa, rendah hati. Kenapa tadi? Satu lagi, tenang, rendah hati dan tenang, yang mengandalkan Tuhan. Nah itu aja. Lalu kolektor di belakang ada bokor, ada kolektor perpuluhan, silakan masukkan ke bokor. Ada juga kolektor non tunai. Ya kiranya Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan pada Koyanto untuk lagu pujian dan doa syafaat. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan ini dengan kerendahan hati kita dan tetap tenang dalam menghadapi wabah ini. Dengan ketenangan, maka sesuatu akan beres. Bangkit berdiri, kita angkat pujian untuk menyembah Tuhan. Aku mencintai segala perbuatan-Mu ya Bapa. Aku mencintai segala apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup ini ya Yesus. Haleluya. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa yang Tuhan itu, rumah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membantu rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Dari awal tangan pujian ini, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena
hadapan Engkau, ya penebus yang agung. Engkau sudah berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan dalam hidup ini. Mungkin ada masalah yang terlalu berat dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau melihat kebaikan-Mu sudah berlaku, sudah terjadi dan akan terus terjadi, akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang melekat, bagi orang-orang yang tenang, bagi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Engkau. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pengingat, menjadi rema. Dekat Engkau saja Tuhan, tenang dengan Engkau saja. Maka segala sesuatu yang terlalu berat dalam hidup ini Engkau akan lepaskan. Bila tetap sujud di hadapan Engkau, merendahkan diri di hadapan tahta yang kudus. Air mata yang sudah tertumpah, pikiran-pikiran yang selalu Tuhan mengganggu jalannya hidup ini. Allah, Engkau sumber kelepasan buat jemaat-Mu, sumber kelepasan buat segala masalah yang kami hadapi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap bangga dan tidak ragu mengikut Engkau sebagai Tuhan dan penolong dan juru selamat kami. Haleluya, di tengah gelombang kehidupan ini Engkaulah air kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami bersyafaat Tuhan buat hamba-Mu Bapa Gembala kami di tempat ini yang sudah dan terus akan mengembalakan kami menuju kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, memberikan nasihat-nasihat, memberikan pengarahan-pengarahan melalui firman-Mu. Bapa, curahkan kesehatan buat hidupnya, berikan kekuatan buat suami istri, cucu menantu, kehidupan keluarganya. Jadikan contoh yang cemerlang buat jemaat-Mu, dan kami sudah rasakan itu ya Bapa. Terima kasih, segala masalah yang dia hadapi, segala masalah keluarga yang hadapi, kami percaya Tuhan Engkaulah penolong dalam kehidupannya. Engkau beri jalan keluar. Kami berdoa buat tua-tua sidang, buat Bapak Muradi, Pak Stefanus, Pak Limyong, buat orang tua kami Tuhan yang lain, Pak Charles yang sudah mendukung dalam kegiatan rumah-Mu ini Tuhan. Sekali lagi Engkau berkati mereka semua, pakai mereka dalam segala bidang yang mereka tetapkan di hadapan Engkau. Anak-anak muda-Mu yang terus bersemangat melayani Engkau, pemain musik, Tuhan, song leader, memain tamborin, semua yang sudah berlaku Tuhan untuk anak-anak muda-Mu di sini Tuhan. Allah, kami berdoa kepadamu, berkati mereka semua. Tuhan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, mereka menggantungkan sepenuhnya kepada Engkau. Engkau akan memenuhi segala keinginan mereka. Jadikan takut akan Engkau ada dalam kehidupan anak-anak muda-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu semua ya Bapa, yang sudah lanjut usia, yang saat ini tidak berada bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka beribadah di rumah. Allah selalu memberikan iman yang kuat, ketenangan, kesehatan. Hikmat marifat Tuhan mengatur rumah tangga mereka untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang kami tadi sebutkan satu persatu, yang sudah berlelah Tuhan, mengatur jalannya gereja ini Tuhan, yang mengatur segala kegiatan gereja ini Tuhan, Kau berkati mereka. Buat penjaga di depan, Pak Kaco, Pak Mansur Tuhan, Kau berkati mereka semua. Kau menjadikan berkat buat lingkungan di sini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga lingkungan kami, RT setempat, RW setempat, bahkan pemerintahan Pamulang, Ciputat dan sekitarnya Tuhan. Beri kedamaian buat bangsa ini, beri kekuatan ya Bapa. Bapak Presiden kami sampai seluruh aparat negara ini yang sudah bekerja keras untuk menghalau pandemi ini. Bapa, Engkau berikan hikmat marifat buat mereka semua. Berikan Tuhan pikiran-pikiran untuk melepaskan hanya hikmat-Mu. Sekali lagi hanya hikmat-Mu yang dapat menghalau pandemi ini ya Bapa.
Sekali lagi Kau berkati mereka semua. Jadi lelah mereka semua Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang duduk dalam pemerintahan Tuhan. Jadikan mereka contoh yang baik. Biar nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi kami teringat buat hamba-hambamu yang melayani Engkau di pelosok-pelosok. Di daerah-daerah terpencil ya Bapa. Yang saat-saat ini mungkin ada yang kekurangan. Engkau sumber berkat buat mereka semua. Kau berkati mereka. Oh Tuhan Yesus, Kau pelihara mereka semua sebagai biji mata-Mu. Terima kasih. Sekalian jemaat kami berdoa Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua. Hanya nama-Mu dipermuliakan. Ampuni sekali lagi kekurangan kelemahan kami. Biar Engkau sendiri yang mengatur kehidupan kami. Engkau sendiri yang memberikan kuk dalam kehidupan kami. Agar kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa penuh kekurangan kelemahan ini hanya kami beraskan di dalam nama yang kuat. Nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa penutup saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bukan aku, tetapi Engkau yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan perkara besar dalam hidup ini. Biar kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami untuk menuntun kami terus di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, firman telah berhenti, tetapi Roh-Mu tetap bekerja lewat kehidupan kami, supaya kami tetap hidup berkuasa atas hidup ini, karena kasih karunia-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba serahkan semua kami yang berkumpul di tempat ini maupun yang di rumah. Jemaat yang Kau percayakan lewat gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan hamba serahkan dalam kuasa perlindungan Tuhan yang baik. Jauhkan hal-hal yang jahat, jauhkan kemiskinan, jauhkan sakit penyakit, jauhkan hal yang senantiasa tidak kami kehendaki. Hanya Engkau yang berdaulat di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami semua Tuhan dapat mempermuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan hamba serahkan semua, kami akan pulang bersama dengan kekuatan Roh-Mu, dengan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Biarlah segala sesuatunya nama Bapa dipermuliakan dalam hidup kami. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita semua pulang membawa berkat, kekuatan, kesehatan, damai, sukacita Roh Kudus, kasih persekutuan Roh Kudus menyertai dalam hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan Bapa, terima kasih.